Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Apriyani Kurnia. Saya di sini mengajar bahasa Indonesia di MA Soliyah. Gimana kabar kalian teman-teman? Oke kan? Nah, sebelum pembelajaran kita mulai, kita hari ini akan belajar mengenai puisi. Tentunya kalian tahu dong apa itu puisi? Ya, benar sekali. Puisi itu merupakan sesuatu hal yang sangat indah. Nah, di dalam puisi ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Tentunya mbak-mbak, mas-mas, ataupun adik-adik sudah dari SD sudah mengenal puisi itu terbagi dalam dua struktur. Jadi, unsur pembangun puisi adalah ada dua struktur unsur pembangun puisi, yaitu unsur fisik dan unsur batin atau struktur batin. Setelah kita tahu bahwa pada puisi itu ada dua struktur, mari kita simak satu persatu. Untuk struktur fisik puisi dibagi menjadi 4 macam. Apa saja? Yang pertama, diksi, imaji, bahasa yang figuratif, dan yang ketiga atau yang keempat itu adalah tata wajah ataupun tipografi. Nah, sedangkan kalau unsur batin itu dibagi 4 juga. Ada tema, feeling, nada, serta amanat. Setelah kita tahu apa itu unsur fisik puisi, struktur fisik puisi dan struktur batin puisi, kita akan memilah satu persatu mengenai definisi struktur fisik maupun struktur batin puisi. Untuk struktur fisiknya itu dimulai dari diksi. Tentunya teman-teman tahu ya apa itu diksi? Ya, benar. Diksi merupakan pilihan kata yang tepat dan sesuai untuk mengungkapkan gagasan, ide dari penyair. Diksi itu adalah pemilihan kata, jadi kata apa yang digunakan itulah diksinya. Yang kedua mengenai imaji. Imaji adalah penggunaan ataupun perumpamaan, penyampaian sesuatu ide dengan lebih mendalam agar puisi itu terkesan lebih hidup teman-teman. Jadi kita menggunakan imaji atau imajinasi itu merupakan suatu hal yang sebenarnya tidak bisa diungkapkan secara real, tapi ketika kita membuat puisi tersebut itu terlihat seperti nyata dan kita pun bisa menjiwainya. Selanjutnya, bahasa yang digunakan pada struktur fisik puisi yaitu menggunakan bahasa yang figuratif. Nah, bahasa figuratif itu bahasa yang bagaimana? Bahasa figuratif dalam puisi adalah bahasa yang digunakan untuk menyampaikan secara tidak langsung dengan menggunakan kiasan ataupun lambang. Figuratif juga dikenal sebagai majas. Untuk majas-majas apa saja yang sering digunakan pada puisi? Bisa berbentuk metafora, personifikasi, hiperbola, litotis, dan lain sebagainya. Kalau untuk majas kita bisa bahas di lain pertemuan. Kita lanjutkan materi selanjutnya, yaitu mengenai tata wajah atau tipografi. Nah, tata wajah adalah huruf, baris, dan paragraf dalam puisi yang berfungsi untuk mendukung makna, rasa, dan suasana puisi. Tipografi juga dapat membedakan puisi dengan prosa maupun dengan drama. Tipografi dalam puisi itu berbentuk susunan baris dan ukiran bentuk ataupun penulisan zigzag, fragmen, dan bentuk-bentuk lainnya. Pemilihan tanda baca, huruf besar atau huruf kecil, dan lain sebagainya. Nah, sampai di sini bagaimana teman-teman? Sudah tahukah unsur fisik puisi atau struktur fisik puisinya? Oke, kalau sudah paham, sekarang kita menginjak pada struktur batin puisi ya. Struktur batin puisi tadi dimulai dari tema. Apa itu tema? Kalau kita berbicara tentang tema, tema adalah suatu yang menjadi pokok atau suatu yang menjadi dasar. Nah, tema dalam puisi adalah gagasan pokok atau ide pikiran yang mendasari puisi dan menjadi inti
inti dari pesan yang ingin disampaikan penyair. Tema berfungsi sebagai landasan utamanya penyair dalam puisi. Misalkan apa saja tema itu, bisa mengenai cinta, keindahan, perjuangan, persahabatan, kebahagiaan, bahkan sampai kematian. Sedangkan struktur batin puisi yang kedua yaitu mengenai feeling. Feeling adalah puisi atau sikap penyair terhadap masalah yang dibahas dalam puisinya. Feeling merupakan salah satu unsur batin puisi yang berkaitan dengan batin pembaca. Jadi seolah-olah pembaca itu bisa tahu apa sih yang sedang dirasakan oleh si penyair itu. Jadi kita bisa benar-benar meresapi apa yang dituliskan oleh si penyair. Yang kedua, nada. Nada dalam puisi adalah sikap penyair terhadap pembaca atau audiens. Nada merupakan salah satu unsur batin puisi bersama dengan tema dan rasa. Nada dalam puisi itu bisa berupa emosi ataupun keadaan pikiran apapun seperti tidak sopan, santai, serius, gembira maupun putus asa. Selanjutnya yang terakhir adalah amanat. Amanat terkandung dalam puisi itu merupakan pesan yang ingin disampaikan penyair kepada pembaca. Amanat itu bisa berupa anjuran, himbauan, ajakan maupun pelajaran hidup. Amanat merupakan salah satu unsur intrinsik dalam puisi. Penyair biasanya menyelipkan amanat itu di dalam karya sastranya untuk memberikan wawasan dan pengalaman kepada pembaca. Amanat bisa disampaikan secara langsung atau kita biasa menyebutnya sebagai sesuatu yang tersirat maupun disampaikan secara tidak langsung atau amanat itu disampaikan secara tersurat. Oke, setelah kalian tahu apa itu struktur fisik dan struktur batinnya, saya akan mencontohkan satu buah puisi sehingga teman-teman nanti bisa ikut merasakan apa yang sedang saya rasakan. Puisi ini merupakan karya dari Chairil Anwar berjudul Aku. Aku karya Chairil Anwar. Kalau sampai waktuku, ku tak mau seorang kan merayu. Tidak juga dengan kau. Tak perlu seduh sedan itu. Aku ini binatang jalang dari kumpulan yang terbuang. Biar peluru menembus kulitku, ku tetap meradang, menerjang. Luka ku bisa berlari hingga hilang pedih perih. Dan aku akan lebih tidak peduli. Aku mau hidup 1000 tahun lagi. Terima kasih. Itu tadi merupakan salah satu contoh pembawaan contoh puisi. Jadi semua yang ada dalam struktur puisi kalian bisa tahu apa sih yang ingin disampaikan Chairil Anwar kepada pembacanya. Kalian bisa benar-benar mengetahui isi ataupun perasaan dari yang disampaikan oleh Chairil Anwar. Sekian video kali ini, kita berjumpa lagi pada video selanjutnya bersama saya Apriyani Kurnia, Guru Bahasa Indonesia MA Solihiyah. Dadah, Assalamualaikum.